Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, contoh berikutnya dalam perhitungan waris, misalkan ada seseorang yang meninggal, kemudian ahli warisnya itu adalah istri atau zaujah, kemudian anak perempuan yaitu bintun, kemudian cucu perempuan bintul ibni. Cucu perempuan di sini adalah cucu perempuan dari anak laki-laki ya. Karena kalau cucu perempuan dari anak perempuan tidak akan mendapatkan furudul muqaddarah karena dia merupakan golongan dawil arham. Kemudian yang keempat ya, itu adalah saudara laki-laki yang sekandung, atau dalam bahasa Arab itu disebut ahun li abin wa umin, atau ahun li abawain, atau ahun sakikun ya. Itu artinya saudara laki-laki yang sekandung. Nah, sahabat sekalian, bahwa istri itu kan ada dua kemungkinan untuk mendapatkan furudul muqaddarah. Bisa istri itu mendapatkan 1/4 seandainya almarhum itu tidak mempunyai keturunan, dan opsi yang kedua itu istri mendapatkan 1/8 karena mempunyai keturunan. Nah, kebetulan pada kasus ini si almarhum itu mempunyai keturunan, yaitu mempunyai anak perempuan. Makanya istri itu mendapatkan furudul muqaddarah 1/8 ya. Kemudian anak perempuan ya, anak perempuan itu atau bintun itu seperti saya sampaikan kemarin bisa mendapatkan setengah kalau sendirian, kemudian bisa mendapatkan 2/3 kalau lebih dari satu orang, bisa 2, 3, 4 dan seterusnya, dan bisa juga menjadi asobah bil goir ketika bersama-sama dengan anak laki-laki. Kebetulan di sini anak perempuan itu tunggal. Nah, sehingga bahwa anak perempuan itu mendapatkan setengah ya karena sendirian. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki atau bintul ibni. Nah, dia itu persis seperti anak perempuan, furudul muqaddarahnya itu, tapi ada tambahan seperti begini. Cucu perempuan itu akan mendapatkan setengah kalau sendirian. Cucu perempuan itu akan mendapatkan 2/3 kalau lebih dari satu orang. Cucu perempuan itu akan mendapatkan 1/6 ketika bersama-sama dengan satu orang anak perempuan. Dan yang terakhir, cucu perempuan tersebut akan mendapatkan menjadi asobah bil goir ketika bersama-sama dengan ibnul ibni, artinya bersama-sama dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kebetulan di sini cucu perempuan itu bersama-sama dengan satu orang anak perempuan. Nah, sehingga dia mendapatkan 1/6 ya, mendapatkan 1/6 untuk menyempurnakan 2/3, atau dalam bahasa waris itu adalah takmilatus sulusain. Nah, sehingga cucu perempuan dari anak laki-laki itu adalah 1/6. Kemudian saudara laki-laki yang sekandung, ahun li abin wa umin, atau ahun li abawain, atau ahun sakikun ya, itu adalah menjadi asobah karena ini adalah laki-laki ya. Ini adalah menjadi asobah. Asobah itu apa? Asobah itu sisa ya. Nah, menjadi asobah yaitu sisa. Jadi furudul muqaddarah dari kasus ini, istri 1/8, anak perempuan setengah, cucu perempuan dari anak laki-laki 1/6, kemudian saudara laki-laki yang sekandung ahun li abin wa umin adalah asobah atau sisa ya. Sekarang kita perhatikan sahabat sekalian,
Untuk mencari pokok masalah atau asal masalah diambil dari penyebut dari furdul muqaddarah. Karena di sini penyebutnya, karena di sini furdul muqaddarahnya itu ada 3 orang, 1/8, setengah, 1/6, sehingga penyebutnya itu berbeda-beda. Ada yang 8, ada yang 2, dan ada yang 6. Sehingga untuk mencari pokok masalah atau asal masalah itu menggunakan KPK, kelipatan persekutuan terkecil dari 8, 2, dan 6. Nah, makanya saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa untuk mencari KPK sederhananya begini. Carilah suatu bilangan yang bisa dibagi oleh 8, yang bisa dibagi oleh 2, dan bisa dibagi oleh 6. Tentunya kita sepakat bilangan tersebut adalah 24 ya. Jadi 24 ya. Jadi bilangan pokok masalahnya itu adalah 24 ya, 24. Nah, setelah diketahui asal masalahnya 24, maka untuk mencari saham dari isi itu begini. Furdul muqaddarah kali asal masalah ya. Furdul muqaddarah dikali pokok masalah berarti 1/8 dikali 24 sama dengan 3 ya. Kemudian setengah dikali 24 itu sama dengan 12 ya. 12 karena 24 bagi 2 kan 12, 24 bagi 8 kan 3. Kemudian 1/6 dikali 24 itu sama dengan 4. Nah, untuk bagian saudara laki-laki yang sekandung itu adalah sisa dari setelah diambil oleh istri, anak perempuan, dan cucu perempuan. Nah, sehingga kalau kita sederhananya jumlahkan saja ya, 12 ditambah 4 kan 16 ya. 16 tambah 3 19. 19 tinggal 24 dikurangi 19 ya. 20 ya berarti 5 kan? Berarti 5 ya, 5. Jadi 24 dikurangi 19 itu ada 5 atau di sini itu adalah sisanya 5. Ini adalah sisanya 5. Nah, gitu kan, sisa dari setelah diambil oleh istri, anak perempuan, dan cucu perempuan. Jadi untuk saudara laki-laki yang sekandung itu adalah 5. Coba kita hitung ya, 12 tambah 3 ya, 15, 15 tambah 5, 24, pas ya 24. Nah, ini angka 3 itu merupakan saham dari istri, kemudian 12 merupakan saham dari anak perempuan, kemudian 4 merupakan saham dari cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian saham untuk saudara laki-laki sekandung itu adalah 5. Seandainya harta yang ditinggalkan oleh almarhum itu, misalkan ya, seandainya harta yang ditinggalkan oleh almarhum itu adalah misalkan 480 juta ya. Oke. Seandainya harta yang ditinggalkan oleh almarhum itu adalah sebentar, 480 juta. Nah, berarti 3 bagian dari istri itu adalah ya, bagian dari istri itu adalah saham. Sahamnya itu kan 3. Pokok masalahnya berapa? 24 kan? 24. Jadi 3/24 kali 480 juta ya. Jadi berapa? 3/24 kali 480 juta adalah 60 juta ya. 60 juta ya. Kemudian untuk bagian anak perempuan, sahamnya berapa? 12 per pokok masalah ya.
12 per 24 kali 480 juta. 12 per 24 kali 480 juta berarti 240 juta ya. 240 juta. 240 juta. Kemudian bagian cucu perempuan dari anak laki-laki itu adalah sahamnya berapa? 4 ya. 4 per pokok masalah yaitu 24 kali 480 juta. Jadi 4 per 24 kali 480 juta itu adalah 80 juta ya. Sebentar, 80 juta. Kemudian terakhir, untuk saudara laki-laki yang sekandung, kita jumlahkan saja gitu kan. Ini jumlahkan saja 60 juta ditambah 240 juta ditambah 80 juta gitu kan. Tinggal dikurangi. 480 dikurangi penjumlahan dari 60 juta ditambah 240 juta ditambah 80 juta. Jadi kalau kita hitung ya, jumlahkan ini ya. Jumlahkan yang mendapatkan perudul muqaddarah. 240 tambah 60 kan 300 ya. 380 juta. Ya, 380 juta. 300 sebentar. Jadi ini kalau dijumlahkan itu 380 juta. Ini adalah jumlah dari bagian-bagian perudul muqaddarah. Sehingga bagian saudara laki-laki yang sekandung ya, itu adalah 480 juta dikurangi 380 juta. Jadi sama dengan 100 juta ya. Ini adalah bagian dari saudara laki-laki yang sekandung atau akhun li abin wa ummin. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waris.